tahap ini state preparation. eh Ya kita saya kenalkan ke notasinya yang akan kita pakai sampai akhir. Jadi kita punya NB plus N plus 1 qubit. Ya, total qubitnya adalah ini. 1 qubit ancilla, N di register C dan NB di register B. Itu bisa kita tulis di keadaan awal kita, cat C0 itu seperti ini, C0, cat C0 sama dengan, ya ini masih 0 ya nilainya, register B, ya saya pakai subscript B sini. Kemudian ya ini juga 0 di register C dan 0 di qubit ancilla. Atau juga kita bisa tulis sebagai 0 pangkat, pangkat apa ini? O times ya. NB pangkat O times N O gitu. Ini bisa kita tulis. Jadi eh, notasi yang kita gunakan juga digunakan di Qiskit begitu. Yang artinya apa? Kabel paling atas kita tulis dinotasi menjadi yang paling kanan gitu. Ya. Dan kabel paling bawah kita tulis di paling kiri. Gitu. Makanya yang atas tadi A saya tulis di kanan, terus yang turun ke bawah di tengah sini ada register C, kemudian kabel paling bawah ada register B, gitu. Paling kiri di sini. Nah, eh, ini register B, kita perlu rotasikan, ya, kita perlu rotasi sehingga amplitude-nya itu berkaitan dengan koefisien di vektor B, gitu. Nah, oke, kita punya vektor B kan. Ya kita ini kita perlu rotasikan. Oke, kita pakai bahasa Inggris ya. Kita perlu rotate. Oke, oke. Kalau vektor B itu kita nyatakan seperti ini, beta 0, beta 1 sampai beta n, n besar ya, n besar B n 1 ini. Ini harus berkorespondensi ya, nanti qubit-qubit di sini menjadi vektor B dengan cat seperti ini, yang mana eh, amplitude-nya amplitude-nya itu ya koefisiennya vektor B. Jadi seperti ini. B0 ini katakanlah cat 0, terus ini B1 kena ke cat 1, terus B2 kena ke cat 2. Nah, ini saya pakai notasi desimal ya di dalam cat-nya. Sampai eh, beta n B-1 itu ya kena ke basis ke NB-1. Ya ini mereka berkorespondensi. Ya, kita perlu rotate register B menjadi vektor cat B ini. Nah, ya itu nanti kita bisa rotate menggunakan ya rotation gate dan sebagainya. Saya tidak jelaskan di sini. Jadi yang kita dapatkan, therefore, setelah melewati state preparation, kita dapatkan cat C1, yaitu cat B, register B, cat 0000 register C, dan cat 0 di ancilla bit. Nah, jadinya seperti ini. Jadi, apa? Register B sudah menjadi vektor cat B, gitu. Nah, setelah state preparation, ini kita perlu detail. Tahap kedua itu adalah quantum phase estimation atau QPE. Yang mana eh,
kita bisa secara ya kasarnya mengatakan bahwa KPI ini adalah sebuah algoritma untuk mengestimasi eigenvalue. Ya, eigenvalue estimation algorithm. Ada tiga komponen ya, tiga komponen dalam KPI ini. Jadi ini adalah komponen di dalam komponen. Tiga komponen KPI ini, pertama kita perlu lakukan superposition of, oke, si register qubit-qubitnya itu sekarang saya sebut sebagai clock qubits ya. Clock qubits untuk qubit-qubit di si register. Saya nyebutnya seperti itu. Dan di papernya pun juga menyebutnya adalah clock qubits. Oke. Nah, oke, jadi kembali lagi ke sini, superposition of the clock qubits. Ya, itu. Jadi kita superposisikan qubit-qubit di register C, yang mana qubit-qubitnya disebut clock qubits. Itu istilah yang dipakai di algoritma GPU juga. Kemudian komponen kedua atau tahap kedua ya, ya kita perlu melakukan control rotation. Seperti apa? Ya nanti kita lihat. Kemudian yang ketiga kita lakukan IQFT. Jangan bingung, ini QPI, ini QFT. QFT, IQFT. Apa itu? QFT itu adalah quantum uh, Fourier transform. Quantum Fourier transform. Ada I-nya, artinya inverse quantum Fourier transform. Ini yang perlu kita tiga step atau tiga komponen yang kita lakukan untuk menjalankan QPI. Oke. Goalnya dari QPI itu apa sih? Jadi goalnya adalah di algoritma QPI ini nanti kita akan mengestimasi atau apa ya, mendekati lah, mendekati fase dari eigenvalue eigenvalue dari matriks uniter tadi, yang U tadi. Jadi kita akan dekati fasenya gitu. Ya, ingat tadi kita ini, jadi kita punya matriks rotasi ya, atau gerbang rotasi tadi, ya, dia uniter, itu kan nilainya E pangkat I AT ini ya. Kita punya ini seperti ini tadi. Eh, ini matriks ini ya U. Jadi kan dia ya bisa kita sebut gerbang, dan dia dalam matematika bentuknya adalah matriks. Nah, matriks ini dia punya eigenvalue juga. Eigenvalue-nya itu eh, di paper dikatakan must be roots of unity. Artinya apa? Eigenvalue-nya itu haruslah akar-akar satuan. Nah, kenapa kok eigenvalue-nya akar-akar satuan? Karena dia uniter. Ya, matriks uniter punya akar-akar satuan. Contohnya, contohnya adalah E I theta. Nah, ini ini nilai ini bisa menjadi eigenvalue-nya U begitu. Karena dia akar-akar satuan. Nah, oke, jadi begitu saya sampaikan lagi. Goalnya dari KPI adalah mengestimasi fase. Nah, ini yang diestimasi. Ini estimasi fasenya dari eigenvalue-nya
matriks U gitu. Ah, eh, kita tahu dari sini sebenarnya ke if A kali eigenvektornya ya, itu kita dapatkan sama dengan eigenvalue dikali eigenvektor ya. Kita tahu kan ini. Jika jika matriks A dikalikan dengan eigenvektornya itu sama dengan kita dapatkan eigenvektornya itu tadi dikalikan dengan eigenvalue. Nah, ternyata ada sebuah properties ya, yang juga mengatakan eh, sebuah kesebandingan ya, yang mengatakan seperti ini. Eh, matriks U tadi, matriks U ini yang definisinya E pangkat I AT ini, jika dikalikan dengan eigenvektornya A tadi, itu kita dapatkan eigenvalue-nya adalah E pangkat I eigenvalue-nya A dikali T eigenvektor UJ. Jadi ternyata mereka punya kesebandingan begitu. Saya 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 bisa tulis V eh, V ini oke pakai theta lah ya. Theta itu sebanding dengan lambda. Ternyata. Ini ada kesebandingan di sini. Theta ini adalah fase dari eigenvalue-nya eh, gerbang U dan lambda ini adalah eigenvalue-nya A dan mereka punya kesebandingan seperti ini ternyata. Dan bisa dibuktikan dan pembuktiannya lagi-lagi akan saya tulis nanti di catatan ini juga tapi tidak sekarang. Oke, kita masuk ke first step of KPI. Oke. Jadi tahap pertama melakukan KPI itu menerapkan superposisi ke qubit-qubit register C gitu ya atau ke clock qubit tadi. Maka kita punya di sini C2 ya. Jadi teman-teman bisa sambil nonton video ini sambil melihat gambar ini tadi di papernya. Ya, ini gambar saya ambil dari papernya. Papernya first autornya Anika Zaman namanya. Gitu. Judul papernya Step by Step HHL Algorithm kalau tidak salah. Ini sambil bisa melihat ini, jadi di sini ditandai ada si 0 itu masih di awal, kemudian kena state preparation jadi si 1, kemudian kena superposisi jadi si 2, jadi si 3 dan seterusnya, si 4, si 5 dan sampai si 9. Nah, sambil melihat ini biar tetap dalam track yang jelas sambil mendengarkan video ini. Jadi di first step of KPI itu kita sudah sampai di CAT C2 yang mana itu sudah dikenai Hamiltonian di clock qubitnya. Maka hasilnya adalah seperti ini. Saya pakai warna yang berbeda. Di qubit qubit register B, register B ya, karena paling kiri ya. Itu kita kenai matriks identitas karena kita tidak mencoba mengubah itu. Oke, kemudian O times. Nah, yang register C kita kenai gerbang Hadamard untuk mendapatkan superposisi itu tadi sebanyak n ya. Jadi ini artinya semua di register C yang qubitnya itu sebanyak n itu kita kenai gerbang H semua. Kemudian O times untuk ansilabit terakhir kita kenai I juga karena kita tidak mengubah ansilabit. Kita kalikan dengan C1 tadi ya. Jadi C1
itu kita operasikan seperti ini, ya, maka hasilnya kita dapatkan ini yang di B register tetap, kemudian yang di eh, C register atau clock qubitnya itu menjadi seperti ini, 1/akar 2 pangkat N. Cat 0 plus cat 1 pangkat O times N. Ya, atau ya nyebutnya tensor bisa, atau times dikalikan ansilanya, ansila. Ya, paling kanan tadi ansila. Oke. Ini kita dapatkan C2 itu seperti ini. Nah, masuk ke second step of QPE. Second step of QPE. Sebentar. Pause. Oke, recording tetap jalan ya. Oke, second step of QPE. Saya ambilkan gambarnya sebentar. Di sini ada grafik lagi. Nah, oke, di second step of QPE ini kita lakukan apa? Tadi controlled rotation. Nah, di sini ada rotasi-rotasi ya, gerbang rotasi-rotasi. Kita bisa lihat di sini ada U ini artinya rotasi. Kita merotasikan register B. Tapi rotasi itu adalah rotasi yang terkontrol. Siapa yang mengontrolnya? Yaitu adalah register C, qubit-qubit clock clock qubit tadi. Itu mengontrol mengontrol gerbang rotasi-rotasi ini. Ya, jadi saya tulis di sini eh, qubit kontrolnya itu eh, clock qubit, ya, si register. Untuk qubit targetnya itu B registernya. Nah, di sini untuk gerbang rotasinya bentuknya adalah U2 pangkat, saya pakai merah di sini, R. U U pangkat 2 pangkat R. Nah, U pangkat 2 pangkat R. Nah, R itu apa? R ini itu adalah eh, indeks dari clock qubit. Index of clock qubit gitu. Oke, jadi di sini kita lihat clock qubitnya ya. Kita sebut cat cat C0, cat C1 dan seterusnya Mbak, cat C n min 1. Oke. Nah, ini indeksnya. Jadi ini clock qubit pertama indeksnya 0, clock qubit kedua indeksnya 1, dan sampai clock qubit paling bawah indeksnya n min 1. Oke, ingat kita juga punya eh, tadi gerbang rotasi kita apa tadi, E pangkat I A T. Nah, eh, pertanyaan kenapa sih kok kita mempangkatkan U dengan 2 pangkat R? Nah, karena di langkah ini kita itu ingin eh, ya, karena itulah cara cara kuantum untuk merepresentasikan fase secara biner. Ya, jadi fase di kuantum itu bisa direpresentasikan secara biner dengan kita mempangkatkan 2 gerbang U ini, gitu. Oke. Oke, kita lagi-lagi kita coba asumsikan ya. Assume
bahwa U ket B sama dengan E pangkat 2 pi I V B. Oke, jadi kita asumsikan ya, ket B itu adalah eigenvektornya gerbang U juga. Dan ketika kita kenakan, kita dapatkan eigen value-nya itu E pangkat 2 pi I V. Begitu. Kenapa kita kenapa kita sajikan eigen value-nya berbentuk seperti ini? Karena kita kita perlu uh, untuk menyimpan V-nya nanti. Ya, V ini perlu kita simpan menjadi uh, ya kita simpan di register C begitu. Nah, uh, coba kita lihat di gambar ini. Jadi paling atas ya, paling atas di indeks ya clock qubit pertama yang indeksnya 0 ini, dia mengatur sebuah uh, rotation gate ini. Kita lihat R-nya adalah 0 kan. U pangkat 2 pangkat 0. U 2 pangkat 0 adalah 1, berarti ini ya U saja. Maka kita dapatkan uh, eigen value-nya E I A eigen value. Kita dapatkan nilainya, ini bukan eigen value ya. Ini U-nya itu menjadi E pangkat I A T kali 1 gitu ya. Kemudian di clock qubit kedua dengan indeks 1, ya kita dapat ini U pangkat 2 pangkat 1, artinya U pangkat 2. Maka di sini rotation gate-nya menjadi E pangkat IAT kali 2. Dan seterusnya, dan seterusnya. Ini kalau saya ada gambar C2, berarti ini nanti U pangkat 2 pangkat 2, artinya U pangkat 4. Berarti di sini itu, oh sorry Kak, kelihatannya. Di sini nanti E ada E bla 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 kali 4 gitu ya. E pangkat IAT kali 4 gitu. Dan seterusnya sampai yang clock qubit paling bawah dengan indeks n-1. Artinya kita mengkontrol rotation gate U pangkat 2 pangkat n-1. Yang mana bentuknya ya sama dengan ini, E pangkat IAT 2 pangkat n-1. Tuh. Nah, apa yang terjadi setelah kita melakukan rotasi ini? Nah, bentuk matematisnya itu seperti ini. Kita dapatkan C3, cat C3 sama dengan cat B, ya, B tetap. Oke, mm, mm, B tetap 8, B tetap ya, sorry, after the control operation. Hmm, wait. Oke. Oke. Jadi kayak seperti itu ya. Kontrol kontrol dari clock qubit ke gate rotationnya di register B. Jadi ketika eh, kontrol itu maksudnya apa? Karena maksudnya gini. Jadi ketika apa nilai C ini itu 0, maka ini rotation tidak dilakukan. Tapi ketika nilai apa keadaan C-nya itu 1, ya cat 1, maka dia true di sini. Seperti saklar gitu. Dia saklar menghidupkan si rotation gate ini. Maka dia rotation gate ini kena ke state B gitu. Nah, eh, perlakuan seperti itu jika ditulis dalam matematika itu eh, seperti ini. Jadi sam, sama saja seperti kita memberikan
prefaktor E pangkat 2 pi I V 2 pangkat J ke state 1 di register C. Nah, ya begitulah. Eh, Gini-gini, maksudnya. Jadi nih di C2 tadi kita punya eh, state di register B itu cat B, kemudian di register C itu yang hijau ini di sini ada apa? Ada cat 0, ada cat 1 dan di ancilla bit 0. Nah, melakukan control rotation seperti ini ya dengan kondisi yang saya sebutkan tadi, kalau C-nya 0 berarti ini nggak dilakukan, tapi kalau C-nya itu 1 berarti gerbang rotasi ini dilakukan ke B, itu sama saja kayak kita mengalihkan sesuatu di sini. Kayak kita mengalihkan, memberi prefaktor ke state 1 di si registernya tadi. Jadi hasilnya itu apa yang kita kalikan, jadi hasilnya seperti ini. Ya tadi suku normalisasinya 1. Kenapa ini tidak bisa? Sebentar. Ups. Oke. Oke, sorry, ada error. Oke, sekarang sudah bisa. Oke, hijau ya. Register B. 1/(2)N kurung kotak. Nah, ini saya tulis, tidak saya singkat. Saya coba jabarkan. Jadi seperti ini, dalam kurung. Nah, ini di indeks yang paling akhir ya nulisnya. Kalau dari kiri itu yang paling akhir. Itu plus something something di sini yang dikalikan dengan cat 1 apa itu, yaitu E pangkat 2 pi I pi dikali 2 N pangkat min 1 itu cat 1. Nah, kemudian tensor cat 0 plus E 2 pi I V kali 2 pangkat N min 2 cat 1. Dan seterusnya sampai cat 0 plus E 2 pi I V pangkat, bisa tebak berapa? 2 pangkat 0 ya, dikali cat 1 itu. Kurung ini ancilla. Sorry. Kita tensorkan dengan ancilla 1. Ancilla qubitnya. Ya, jadi melakukan rotasi terkontrol itu tadi atau control rotation itu sama seperti kita menambahkan ini nilai prefaktor ini ke catchy-nya di register C gitu. Nah, ini kita lihat, saya tulis dengan putih karena ini sama kayak eigenvalue-nya gerbang U ya, 2 pi I V, kemudian ditambahkan pengalinya ini adalah yang kayak saya pakai tanda merah karena dia seperti bentuk ini tadi ya. Jadi katakanlah ini keseluruhan ini adalah U ini. Oke. Nah, kita seperti mengalihkan U ke cat 1 di register C. Nah,
Kenapa bisa seperti itu? Harusnya kena B, tapi kok kena malah ke register C, ya. Ya kita jelas-jelas di sini terlihat ya. Ini diperlakukan ke B, tapi kenapa malah kena ke C? Nah, ini bisa disebut juga sebagai phase kickback. Ya, ini tulisannya. Pakai ini. Phase kickback. Nah, teman-teman bisa pelajari phase kickback itu seperti apa. Nah, di sini saya tidak terangkan. Nah, eh, menulis seperti ini cukup panjang. Eh, kita perlu persingkat dengan cara seperti ini. Jadi, basis set, basis state eh, dari qubit 0 sampai qubit ke 2n pangkat min satu. Jadi 0 until 2 pangkat n min satu, ya. Jadi qubit-qubit yang menjadi basis state ini, ya, itu kita bisa secara unik atau ya secara unik kita representasikan dalam desimal menggunakan katakanlah variabel k gitu. Kita tulis qubit ke 0 until 2n min satu yang menjadi basis set is uniquely represented in decimal by k. Oh ya, jadi jangan cari kata-kata ini di paper rujukan karena beberapa pernyataan ini saya kalimatkan sendiri. Jadi ya di sini ada 0 sampai 2 pangkat n min 1 qubit itu bisa direpresentasikan dengan desimal menggunakan variabel k gitu ya. Maka k ini nilai k adalah c n min 1 2 pangkat n min 1 plus c n min 2 kali 2 pangkat n min 2 sampai C1 2 pangkat 1 plus C0 2 pangkat 0. Oke. Eh, maksud dari maksud dari definisi K ini apa? Jadi eh, ya dari biner kita representasikan ke desimal. Simpelnya itu saja. Jadi misal kita punya cat K-nya itu bernilai satu gitu ya. Itu sama dengan ya saya tulis satu gini ya. Ya nggak usah. Ginilah gini. Eh, cat satu gitu. Ini K ya. Ini K itu sama dengan 001 begitu. Dalam biner. Kalau kita punya 5 itu sama dengan 101. Kalau kita punya, sorry ini sepertinya menutupi. Ya, oke. Kalau kita punya 7, ya, berarti ini akan jadi 111 gitu. Ya. Jadi kita harus representasikan biner ke desimal gitu. Maka dari itu kita bisa singkat si 3 tadi itu sebagai oke B-nya tetap seperti ini. Dia bisa tulis secara lebih ringkas seperti ini. 1/akar 2 pangkat N sum dari K0 sampai 2N min 1 E pangkat 2 Pi IV K kali K ini ansilanya.
Ya, jadi seperti ini. Em, jadi ini semua yang panjang ini ketika kita tensorkan itu kita akan dapat eh, banyak state. Jadi ada berapa state? Ada nol, ada sebanyak nol sampai 2 n, 2 pangkat n min 1 ya. Jadi kita kalau kita tensorkan kita ada punya nol 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 di sini nol, terus ada nol 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 satu, kemudian ada nol 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 satu lagi, balik ke nol lagi, nol 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 satu satu gitu. Dan dan seterusnya sampai satu 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 satu. Nah, kombinasi nol dan satu tadi itu bisa diwakili dengan K. K ini. Jadi K ini nanti isinya 0000 0001 atau 1111 dan sebagainya itu. Dan E-nya tadi bisa disingkat menjadi seperti ini. Ya, dan bisa ditulis seperti ini. Oke. Oke. Eh, Selesai di control rotation kita dapatkan state C3 seperti ini. Kita maju ke tahap ketiga dari QPE, masih di QPE. Third step of QPE. Masih di tahap QPE, langkah ketiga. Kita saatnya melakukan inverse quantum Fourier transform. Yang mana dia itu didefinisikan di papernya Andika Zaman ini. Itu seperti ini. Jadi cat Y, kita punya vektor Y ini, yang mana dia itu dari vektor X yang yang dirotasikan gitu. Jadi quantum Fourier transform ini dia tujuannya adalah merotasikan, ya, merot, me, merep, gini, tepatnya merepresentasikan vektor vektor Y dengan vektor X melalui rotasi begitu. Eh, Oke, jika membingungkan, kita coba pergi ke eh, contoh di bawah ini. Oke, jadi UI ya, UI. Ini untuk gerbang untuk IQFT-nya, UI. Jadi UI itu eh, mat, bentuk matriksnya adalah 1/akar N dikali dengan matriks omega min 0 kali 0, omega min 1 kali 0, dan seterusnya sampai omega pangkat min n min 1 kali 0 gitu. Kalau ke kanan dia sampai omega min 0 kali n min 1 begitu. Ini bawahnya omega min 1 kali n min 1. Ini kalau terus sampai ke bawah kita dapatkan omega pangkat min n min 1 n min 1. Seret. Ini adalah matriks dari gerbang UI tadi, gerbang yang melakukan inverse quantum Fourier transform. Dan omega ini nilainya adalah E pangkat 2 pi I per N. Oke. Nah, bagaimana ini berlaku ke sebuah vektor? Jadi, katakanlah if vektor X tadi itu sekarang adalah vektor K ya. Jadi kita punya UI kena ke vektor K sama dengan 1/akar N sigma J sama dengan 0 N min 1
omega min JK vektor J. Nah, ini. Jadi eh, vektor K di sini itu direpresentasikan oleh vektor J. Ya, vektor K direpresentasikan oleh vektor-vektor lain lah. Jadi bukan vektor J aja ya. Di sini eh, itu kan J kan jalan dari 0 sampai n-1. Nanti satu vektor ini coba direpresentasikan oleh berbagai vektor lain. Itu ketika kita melakukan inverse quantum Fourier transform. Nah, eh, menerapkan inverse quantum Fourier transform ke vektor basis itu kayak eh, vektor basisnya itu dirotasi ke superposisi dari semua basis vektor. Ya, kita bisa lihat di sini ya, di, tertulis di paper ya, applying a IQFT to a basis vectors, the basis vector is rotated to a superposition of all basis vectors. Di sini. Ya. Ini basis vektor. Katakanlah ini basis vektor yang kena IQFT, maka basis vektor itu terrotasikan ke superposisi dari semua basis vektor ini, semua basis vektor. Weighted by the powers of the n root of unity. Ini weight-nya atau bebannya. Nah, jadi kita terapkan IQFT-nya. Kita di sini punya si cat C4 itu sama dengan seperti ini. Jadi IQFT kena ke si register ya. Kena ke register ke si register, B-nya tetap IQFT. Nah, seperti ini. Jadi kena ke sini 1/2n sigma K sama dengan 0, 2 pangkat n min 1 E 2 pi I V K K set cat 0. Oke, kemudian eh, bisa saya tulis seperti ini. B, dia IQFT-nya kena ke vektor K-nya langsung masuk. Berarti ini keluar semua. Jadi seperti ini. 2 pi K sama dengan 0, 2n min 1 E 2 pi I V K. IQFT-nya kena ke sini. IQFT kena ke K. Ini ya. Kemudian ya ini ya biar lebih jelas ya. Qubit Ancilla. Oke, ini V4-nya jadi seperti ini. Nah, kalau kita terapkan itu jadinya seperti ini agak panjang. Cat, cat C4 sama dengan B-nya tetap. Nah, ini eh, 1/akar 2n ya. Tetap K sama dengan 0, 2n min 1 E pangkat 2 pi I V K. Oke, ini IQFT-nya. IQFT-nya sekarang menjadi seperti ini. Eh, sigma ya, jadi dari K saya ubah menjadi Y sama dengan 0, 2n min 1 ya, dari vektor K menjadi vektor Y di sini. E pangkat apa tadi min 2 pi I per n kan dikali YK vektor Y. Begitu. Sudah, ini Ansila. Oke.
Ditulis ulang jadi seperti ini biar lebih rapi. Kita pendekkan. Hmm, Ini satu per. Oh sorry, 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 sorry. Ini harusnya sudah jadi 2N saja karena eh, ketika di IQFT kan di sini muncul 1/2N seperti ini tadi. Tadi. Ya, 1/akar ya n besar tadi kan 2 pangkat n. Nah, ini 2 pangkat n keluar dikalikan dengan ini 1/akar 2 pangkat n dikalikan dengan 1/akar 2 pangkat n ya 1/2 pangkat n. Seperti ini berarti ini eh, 2 pangkat n sigmanya saya satuin. Maksudnya saya sebelahkan, saya sandingkan. Sama dengan 0, 2 pangkat n min 1. Ini Y saya ubah keluar. Untuk K-nya saya masukkan 2 pangkat n min 1 dia sama. E pangkat 2 pi I K seperti ini kan jadinya. Min Y per N. Kali vektor Y. Dan di sini ansilah. Oke. Nah, eh, ini kan dia amplitudenya Y. Kan? Ini adalah amplitudenya Y. Saya tulis seperti Y amplitude. Ini adalah amplitudenya Y. Nah, eh, jadi karena di sini itu eh, dia nilai ini ya, eh, K terus dalam kurung ini itu hasilnya adalah eh, bulat, maka ketika dikalikan dengan 2 pi di sini menjadi eksponensialnya E, itu nilainya adalah 0. Jadi kalau 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 dalam yang ada di dalam kurung ini itu bernilai, ada nilainya ya, maksudnya tidak nol, maka ya, malah membuat nilai ini E pangkat bla 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 ini itu menjadi nol. Ya, karena kita tahu kan 2 pi kali bilangan bulat dia nilainya nol, nilainya nol. Maka kita sebutlah itu destruktif. Ya, fasenya itu destruktif. Ketika dia ada nilainya malah destruktif, malah menghilangkan amplitudenya malah nol. Nah, kapan amplitudenya tidak nol? Malah malahan ketika si yang ada di dalam kurung ini nilainya nol. Kalau ini nilainya nol, berarti E pangkat nol sama dengan 1. Malah ada nilainya. Itu. Jadi, only vektor Y satisfying the condition. Nah, ini ada di paper pernyataan ini. V min Y per N sama dengan 0. Ketika ininya 0, malahan will have finite amplitude of, ketika itunya 0, ini K 0 sampai 2 pangkat N min 1. Ketika angkanya 0, dia malah bernilai 1. Dan ketika ini dijumlahkan, berarti nilainya 2 pangkat N. Nah, amplitudenya 2 pangkat N malahan. Jadi, ya gini kita bisa uh, tahulah nilai Y-nya itu berarti berapa. Nilai Y-nya itu sama dengan NV dari sini. Oke, gitu ya. Kalau kalau tak nol, dia malah nanti nggak ada amplitudenya. Nah, kita tulis ulang
V4-nya sama dengan B, eh, register B sekarang menjadi seperti ini. Register C sekarang menjadi seperti ini. Sumasi Y sama dengan 0, 2 pangkat N min 1, E, 2 pi I K 0 kan? Kalau 0 berarti Y-nya itu nilainya NV. Seperti yang kita dapatkan nih. Ansilanya 0 sama dengan B ini tadi berapa? 2N ya. Ini 2N dikali dengan 1/2N, nilainya saling cancel. Hasilnya 1. Berarti saya bisa tulis seperti ini saja. NV, oh sorry, NV Ansila. Nah, eh, disinilah kita ya jadi di KPI ini kita sebenarnya sampai sini saja kita sudah bisa melihat bahwa menggunakan QPI kita bisa memasukkan fase. Nah, ini kan V kan tadi fase dari eigenvalue-nya matriks A. Eigenvalue-nya matriks U ya. Ya, U sama A berkaitan tadi ya. Tapi saya lebih akurat jika menyebutnya ini adalah fase dari eigenvalue-nya U. Karena kan U sama dengan E, I, eh, ya tadi definisinya kan seperti ini. E, I, 2 PI, V, begitu ya. Nah, jadi V-nya, fase dari eigenvalue gerbang U, itu sudah kita masukkan ke register C di sini. Oke, kita sudah berhasil. Dan seberapa akurat, ya, kan tadi nyebutnya QPI adalah algoritma estimasi eigenvalue. Estimasi itu artinya kita tidak secara eksak mendapatkan nilainya, dan seberapa akurat nilai V yang kita dapatkan itu akurasinya tergantung N ini, atau tergantung jumlah qubitnya. Semakin banyak qubit yang dipakai, semakin akurat QPI-nya. Seperti itu. Nah, tapi ada dua garis bawah yang saya sebutkan di awal tadi, yaitu fase ini eh, di apa perlu direpresentasikan dalam basis komputasi, yaitu 0 atau 1 ya, karena kita bekerja menggunakan komputer kuantum. Itu eh, ada beberapa poin yang eh, di sini menjadi checkpoint kita. Kita perlu mengingat ya, remember. Di sini kita punya definisi pertama itu U sama dengan EIAT, oke. Hamiltonian encoding ya. Matriks A kita encode ke gerbang U. Kemudian poin kedua adalah ini kita punya eigenvektor dari A, dan kita kenakan A ke eigenvektor itu, kita dapatkan ya eigenvalue dikali eigenvektor ya. Ini eigenvalue eigenvektor problem sederhana lah, kita tahu. Kemudian kita punya vektor B yang direpresentasikan dengan eigenvektornya A gitu. Kemudian di sini kita punya juga gerbang U, ya kita gunakan ke state B. Tadi definisinya adalah E pangkat 2 pi I V vektor B. Ya, ini eigenvalue-nya kita dapatkan. Kemudian poin ke 1, 2, 3. Poin kelima, kita tahu bahwa ada kesebandingan ya, ada kesebandingan antara nilai fase dengan uh, eigenvalue A. Maka kita tahu di sini gerbang U ketika dikenakan ke vektor cat
ke eigenvektornya A ya ini itu kita dapatkan eigenvalue-nya adalah pangkat I. Nah, ini eigenvalue-nya A itu ternyata bisa ditaruh di sini kali UC. Begitu. Nah, ini ada 6 perlu kita pegang dan ya beberapa yang tidak saya tulis di sini juga eh, sebenarnya juga perlu kita revisit lagi. Oke, jika vektor B itu adalah salah satu eigenvektor dari A, maka ya B kita kenakan gerbang U itu sama dengan hasilnya pangkat I lambda J T U J ya seperti ini. Oke, kita pakai ini. Kita bisa mengekualkan nilai I lambda J T kita ekualkan dengan 2pi I V. Oke, ini ya. Ini I lambda J T kita ekuatkan dengan uh, ini 2pi I V. Oke. Maka dari sini kita dapatkan V sama dengan lambda J T per 2pi. Itu. Maka dari itu cat 4 cat si 4 bisa kita tulis ulang jadi ini. Sorry, ini ubah jadi UC ya karena kita anggap tadi B adalah eigenvektornya dari A dikali N. Nah, V-nya itu jadi ini lambda J T per 2pi. Ini Ancilla qubit. Nah, cat si 4 jadi seperti ini begitu. Oke. Um, dan secara umum in general. Jadi tadi kan kalau ini kasus ketika eh, B itu sama adalah salah satu eigenvektornya A. Nah, secara umum ya, itu kita bisa tulis seperti ini. Si empatnya adalah, nah ini di register register B kita tulis seperti ini. BC UC C sama dengan 0, 2 NB min 1 ini yang tengah N lambda CT per 2pi ket 0. Nah, ini kan secara umum jadi seperti ini. Eh, yang di register B itu kita bentuknya ubah ke bentuk umum gitu. Jadi kita dapatkan seperti ini. Nah, namun biasanya itu nilai lambda J ini atau eigenvalue-nya si eh, matriks A, ya, eigenvalue kan tidak selalu nilai atau ya bilangan bulat gitu, bukan integer, tidak selalu integer ya. Maka kita di sini perlu apa ya? Memilih nilai T di sini ini itu agar nilai lambdanya itu bisa menjadi bilangan bulat, bisa jadi integer gitu. Kita lebih biar bisa integer gitu. Ya. Jadi catatannya adalah lambda J are usually not integers. Oke. We choose
T so that lambda J tilde sama dengan N lambda J T per 2 pi are integers. Oke. Jadi kita pilih T sehingga nilai ini itu jadi integers. Dan nilai ini saya wakilkan dengan notasi lambda J tilde. Jadi ya sebenarnya lambda J tilde ini adalah scaled, kita sebut scaled version of lambda J gitu. Maka cat C 4 kita bisa tulis ulang jadi sumasi C sama dengan 0 2 NB min 1 BJ UJ. Nah, itu semua kita ubah jadi tilde lambda J sini cat 0. Oke. Nah, ini eh, hasil yang kita dapatkan di QPI. Nah, kan kelihatan kan di sini QPI sudah berhasil mengambil fase dari eigen value-nya gerbang U, yang mana gerbang U itu membawa matriks A itu tadi. Itu sudah berhasil dimasukkan ke register C. Sini. Dalam notasi ini ditulis sebagai lambda J tilde. Gitu. Oke, tahap ketiga. Tahap ketiga adalah sebentar ini saya oke tetap di sini aja. Kita masuk ke tahap ketiga dari HHL-nya, yaitu ancilla bit rotation.